Orang yang berani mencoba, berani ambil resiko yang baik. Jangan spekulasi, ambil resiko yang benar. Berdoa itu ada resikonya. Menyampaikan firman itu ada resikonya. Mendoakan orang ada resikonya. Mengampuni orang ada resikonya. Orang itu kalau nggak berubah gimana? Kalau aku dilukai lagi gimana? Mengasihi itu ada resikonya. Kalau yang tak kasih nggak ngerti-ngerti gimana? Tapi dengan banyaknya sapi, ribuan kali kau mencoba, ratusan kali aja berhasil, udah ada ratusan buah. Berikan kepada kami hati yang seperti kau kehendaki. Beri kami otak, tidak tentu IQ, tapi berikan kepada kami pikiran, akal budi yang diperbaharui oleh firman-Mu sehingga kami brilian sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Berikan kepada kami ya Tuhan kemampuan untuk berbuah-buah lebat ya Tuhan Yesus. Dan untuk tidak melihat kelemahan kami, namun melihat kuasa-Mu yang bekerja di dalam diri kami. Berkati jemaat dengan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran kau hari ini memenuhkan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Beri kemampuan untuk berbicara sesuai kehendak Allah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. God bless you. Berikan tepuk tangan dulu. Beri semangat satu dengan yang lainnya. Haleluya, silakan duduk. Ibadah sekarang jangan takut berantakan untuk berhasil. Karena sukses dan kebangunan rohani itu sama-sama messy. Berantakan di sini bukan belepotan ya. Belepotan itu orang tidak punya blueprint kerja. Berantakan di sini berarti kita berani ambil resiko. Kita berani gagal. Kita berani untuk bangun lagi dari bawah. Dan bahkan kita berani untuk melakukan kesalahan dalam proses pembelajaran kita. Saya ajak kita untuk membuka Amsal 14 ayat 1-8. Saya bacakan demikian. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Saksi yang setia tidak berbohong. Tapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalan sendiri adalah hikmat orang cerdik. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Jangan takut berantakan untuk berhasil. Ayat pertama dari pasal 14 bunyinya, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya bukan lewat tangan orang lain, dengan tangannya sendiri. Di balik setiap laki-laki yang berhasil, kata orang, selalu ada wanita yang takut akan Allah, minimal berdoa. Selalu ada wanita bijak di belakang seorang pria yang sukses. Betul sih, pasti ada betulnya. Bahkan di Alkitab pun banyak peneguhan cerita. Di masyarakat apalagi dalam realita. Lihat ya, seorang laki-laki itu bisa marry up atau marry down. Saya nggak bicara soal harta. Laki-laki mau perempuan jangan cari pasangan semerta-merta kaya. Kecocokan itu nggak hanya soal materi, tapi segala sesuatu, segala perkara. Tapi lihat, ada cowok yang harusnya bagus, married sama perempuan yang menarik dia turun ke bawah. Itu ada, dan banyak. Pada laki-laki yang belum terlambat, pikirkan baik-baik, jangan hanya cari tampang. Dan kepada perempuan, wanita, jadilah berkat untuk pasangannya. Anda harus menjadi nilai tambah buat pria yang Anda nikahi, karena Anda bukan semata-mata, karena firman Tuhan tidak menyuruh Anda, ini bukan panggilanmu maksud saya. Anda tidak dipanggil untuk jadi pendamping yang sepadan, tapi penolong yang sepadan. Itu nilai plus. Pendamping itu cuma ada di situ saja. Pendamping itu hanya menempati tempat. Kalau pendamping lah, laki-laki bisa aja didampingi nggak usah sama perempuan. Ya bisa juga sama rekannya. Kenapa harus ada Anda di dalam hidupnya?
Pasti ada sesuatu yang semua orang di dalam kehidupan suamimu tidak bisa isi itu. Paling tidak seorang wanita memberikan pengertian. Belajar untuk memahami cowoknya. Jangan tuntut dulu, pahami dulu. Karena Anda dipanggil sebagai penolong yang sepadan, berarti Anda menolong sesuatu. Menolong dia tentang sesuatu. Bukan hanya sebagai pendamping saja. Pasti ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Saya ngomong gini seolah-olah menuntut yang cewek, enggak sih. Saya malah lebih sering khotbah saya itu templak yang cowok. Tapi kali ini izinkan, karena ini ayat firman. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Kok yang mendirikan bukan sang pria? Tapi perempuan yang mendirikan, karena wanita itu berpengaruh. Saya ingin sekali untuk kita semua menyadari hari ini, yang perempuan ingat, berbenah diri, karena pasti Anda ditempatkan di sisi suami. Bagian itu sekretaris tidak bisa penuhi. Bahkan rekan kerjanya laki atau perempuan tidak bisa isi. You di situ. Tanya sama Roh Kudus, kenapa engkau taruh aku di samping atau di sisinya? Kalau aku menarik dia ke bawah, Tuhan, aku bertobat. Aku harus menjunjung dia ke atas. Minta sama Tuhan. Seperti seorang hamba Tuhan, minta hikmat bagaimana menggembalakan. Seperti seorang pengkhotbah minta hikmat apa yang harus dikhotbahkan. Anda minta sama Roh Kudus. Hampiri Kristus. Dan berkata, Tuhan, kau taruh dia di hidupku, kau taruh aku di sisinya. Pasti untuk sesuatu. Jangan tuntut dulu. Minta Tuhan tunjukkan peran Anda. Karena betul sekali pepatah ini, di balik setiap laki-laki yang berhasil, ada wanita yang berdoa, ada wanita yang menjunjungnya, ada seorang perempuan yang bijaksana. Tetapi sebaliknya, di balik setiap rumah tangga yang runtuh, hancur soal hubungan, meskipun saya tidak bisa jadikan ini sebagai keharusan, biasanya tetap ada perkecualian, namun demikian, di balik satu rumah yang runtuh, biasanya ada seorang wanita yang meruntuhkannya. Saya tidak berkata wanita idaman lain loh ya, yang itu so pasti meruntuhkan. Tapi juga nggak tentu, misalkan ada wanita idaman lain, laki-lakinya berubah setia, tapi selama sang wanita itu dan anaknya tetap berdiri teguh. Kalau perempuan itu tetap tegar, tidak kepahitan tapi memperjuangkan rumah tangganya, itu rumah tetap berdiri. Powernya wanita itu kayak gitu. Sekalipun lakinya selingkuh, sekalipun lakinya berzina, hidup dalam marital affair, dalam affair dan hidup di dalam dosa. Bahkan kalau perlu lakinya nggak pulang ke rumah, aisang ike puhui dan jatuh cinta sama satu orang yang tidak pernah balik pulang. Kalau wanita itu berdiri teguh pada firman Tuhan, berdoa, sekalipun batinnya dilukai, dikhianati, lihat ya, itu rumah tetap berdiri. Karena wanita itu diberi Tuhan kuasa untuk mendirikan rumahnya. Tapi coba lihat, kalau rumah itu sampai ambruk, hancur, itu pasti ada wanita yang tidak berperan. Aduh, Pastor Philip susah ini, saya datang ke ibadah yang salah ini kok saya. Oh enggak, Anda datang ke ibadah yang benar, hai perempuan. Justru ini your destiny. Ini panggilanmu, ini yang membuat Anda cantik luar dalam. Makanya itu termasuk Anda yang single parent. Sekalipun kalau tidak lagi punya ayah dalam rumah, janganlah kecil atau kecut hatimu, jangan tawar hati. Karena Alkitab mengatakan perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Powerful ya, powerful sekali. Jadi di balik satu rumah yang runtuh, biasanya hubungan antara saudara segalanya itu ada wanita yang tidak bijak di dalamnya. Biasanya, tetap ada perkecualian ya. Biasanya ada perempuan yang tidak berjuang. Malah justru kebalikannya, memperjuangkan yang salah. Misalnya apa? Kenapa yang namanya Yakub dan Esau itu bertikai? Coba Anda baca. It
itu mama mereka, istri Ishak. Ada seorang ibu yang tidak berperan, malah justru memperkeruh suasana. Coba Anda baca. Makanya terjadi seperti itu, demikian rupa. Pihak memihak sehingga apa yang terjadi adalah hasutan yang terjadi, tipu daya, curi berkat, lalu lari, pilih kasih dan sebagainya. Itu ada wanita yang tidak berfungsi di dalamnya. Anda lihat itu. Karena Alkitab mengatakan dan memperingatkan, seorang perempuan yang kurang bijak aja, apalagi yang tidak bijak, akan meruntuhkan rumahnya dengan tangannya sendiri. Karena itu wanita harus rohani. Bukan hanya religius atau cuman kelihatannya cinta Tuhan, tapi prinsip-prinsipnya harus betul. Wanita tidak boleh punya pikiran yang tidak sesuai dengan firman Allah di dalam rumah tangga yang takut akan Tuhan. Ibu rumah tangga harus penuh dengan firman. Tugas Anda berat, Bu. Anda itu juga semacam imam terhadap suamimu dan imam terhadap anakmu. Seorang wanita itu juru selamat di dalam rumahnya. Dia itu arus tengah, ke atas ke plafon yaitu kepala keluarga, ke bawah yaitu ke kaki meja, yaitu putra-putrinya. Tapi oleh karena itulah Tuhan itu mengurapi Anda lebih. Saya jadi ingat kata-kata Naomi, kata-kata orang-orang waktu itu ketika Ruth membela nasib Naomi. Orang-orang Bethlehem berkata, yang kamu miliki itu lebih dari 7 laki-laki. Ruth itu begitu. Itulah berkat untuk setiap ibu rumah tangga atau mama dan keluarga. Anda juga bisa berprofesi tentunya di marketplace. Tetap bagaimanapun juga kalau Anda menikah, punya anak apalagi, Anda itu istri, status terutamamu, dan juga ibu. Status lain itu tambahan. Mungkin agen asuransi, mungkin agen properti. Mungkin punya pekerjaan bisnis sendiri, entrepreneur. Atau Anda kerja di perusahaan mana. Itu tambahan. Bottom line, yang terbesar, kalau Anda sudah menikah dengan seorang pria, maka statusmu nomor 1 adalah istri. Berarti Anda juga semacam imam terhadap suami. Anda juga imam terhadap anak kalau dikaruniai putra-putri. Makanya itu, urapan Ruth itu. Makanya ada banyak di Alkitab itu, kitab yang dikhususkan untuk perempuan. Esther, Ruth, padahal Esther itu ada Mordekai, kalau Anda baca itu pamannya. Ya, sepupunya tetapi usia paman, sepupu jauh terpaut umur mereka berdua. Mordekai itu luar biasa, malah dia itu pejabat. Tapi kenapa Esther yang diangkat? Perempuan itu memang luar biasa berpengaruh. Dan setan tahu, makanya setan ajak ngomong Hawa, bukan ajak ngomong Adam di Taman Eden. Berbincang-bincanglah dengan Kristus dalam rumahmu. Dan kalau Anda punya profesi di luar sana, wah, biar urapanmu bertambah. Berbincang-bincanglah dengan Kristus. Wanita harus jaga moralitas. Sebab di balik seorang laki-laki yang utuh, ada wanita yang bijak. Saya selalu ngomong juga dalam hidup saya nggak bisa sejauh ini kalau bukan karena istri saya. Kalau saya menikah, I can marry down. But I have married up. Dia membuat aku menjadi lebih baik. Paling tidak beberapa hal, mumpung istri saya lagi tidak di sini sekarang mendengarnya, saya boleh rasan-rasan. Dia membuat saya lebih tepat waktu. Dia membuat saya menjadi lebih profesional. Dulu saya nggak pernah ada agenda. Pokoknya kemana Roh Kudus suruh? Saya cuma pakai satu tas Alkitab, itu ada sikat gigi di dalamnya. Tuhan suruh saya ke kiri, saya ke kiri. Tuhan suruh ke kanan, ke kanan. Sekarang agenda saya dibeber 1,5 tahun sebelumnya. Besok apa, jam berapa, semua on the dot. Saya berubah jadi orang sejak saya menikah sama istriku. I've married up. Tapi puji Tuhan, tanya sendiri sama dia, tentunya saya tidak mau komentar. Karena Alkitab melarang kita untuk memuji dirinya. Memuji diri sendiri itu tidak boleh, biar orang lain yang melakukan. Semoga istri saya juga bersaksi sama. Menikah dengan saya, she has married up. Ya, semoga. Nanti tanya sendiri aja. Mungkin dulu yang pemalu, karena saya ini orangnya tidak tahu malu. Mungkin dia lebih tidak malu-malu, karena sama saya. Ya kan? Dulunya orang meja, pokoknya mikirkan semua di balik layar. Kirim situ, kirim sini, bantu orang. Sukanya bantu orang gitu. Gak mau tampil sama sekali.
Tapi membuat semua pekerjaan sekelilingku beres semua. Mungkin sekarang lebih mau keluar muka. Paling tidak terpaksa. Gara-gara sama saya. Married up. Tapi saya ngomong tentang perempuan dulu. Anda bukan pendamping yang sepadan. Gak ada ayatnya. Penolong yang sepadan. How have you helped your husband be a more godly man? Gimana Anda telah membantu suamimu untuk menjadi orang yang lebih takut akan Allah? Gimana Anda bisa sharing suami Anda dengan Tuhan? Ya apa caranya? Makanya seorang wanita jangan lekas-lekas. Jangan lekas-lekas untuk terima cinta laki-laki. Benahi imamatmu. Benahi. Karena kebahagiaan Anda bukan siapa laki-laki yang bisa membahagiakanmu. Kebahagiaan rumah tanggamu suatu hari. Sebagian, jikalau bukan sebagian besar, tergantung Anda. Hai penolong yang sepadan. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Terlalu banyak cerita di dunia. Di balik semua rumah tangga yang runtuh, ada wanita yang tidak bijaksana. Jangan jadi yang kayak gitu ya. Jangan jadi. Kalau mama itu bijak, biasanya anak tidak akan bertikai. Sungguhan. Kalau mama itu bijak, lihat nanti ya. Suaminya itu bukan berarti semuanya harus beres. Enggak ya. Tugas harus berbagi. Pokoknya aku cuma cari money. Aku cari duit, kamu yang kerjakan semua rumah tangga. Enggak fair itu. Korah-korah sama-sama kalau tidak ada pembantu rumah tangga. Tolong bantu-bantu, apalagi kalau punya bayi, enggak mau punya suster. Ada loh orang yang begitu. Makanya itu yang laki-laki. Kecuali kalau memang keberatan banget. Tapi kalau Anda itu mampu, meskipun tidak lepaskan anak itu hanya kepada seorang penjaga bayaran, tapi alangkah baiknya jangan suruh istri Anda itu melakukan A sampai Z dalam hidupmu. Jangan terlalu kaku filosofinya. Izinkan ada tangan-tangan yang membantumu. Suster juga nggak apa-apa, meskipun tetap kalau Anda tidak bisa percaya, monitor dan Anda melihatnya. Kasihani istrinya. Jangan berkata, enggak, kita akan pegang anak sendiri. Anaknya 4. Ya nggak apa-apa kalau bisa, kalau mampu silahkan. Tapi kalau enggak, kasihan. Nanti istri Anda cepat tua. Ingatlah bahwa peran dia utama itu bukan untuk bersih-bersih kora-kora, ganti diaper, popok segalanya. Kecuali kalau memang dia superwoman bisa segala sesuatu, ya nggak apa-apa kalau itu kesepakatan. Tapi biasanya normalnya orang nggak semuanya itu punya kekuatan demikian. Suami harus belajar untuk fleksibel. Perhatikan untuk istrinya. Jangan suruh dia melakukan segalanya, karena dia pada akhirnya peran dia utama adalah terhadap dirimu, bukan terhadap anakmu. Ibu itu sementara sampai anak besar, istri itu sampai mati. Meskipun mama itu tetap seumur hidup ya, tapi perannya berkurang. Tetapi kalau tambah tua, lihat coba, peran istri semakin menjadi-jadi terhadap suaminya. Semakin tak terpisahkan. Jangan lupa, jangan jadikan istrinya, mentang-mentang gimana, tentunya bukan untuk alasan ekonomi, saya ngerti, mungkin juga karena alasan idealisme. Gak apa-apa, kamu jaga semua anaknya segalanya, gak apa-apa, nanti akhirnya istrinya tidak berperan dalam kehidupan Anda, nanti tidak tertata. Tolong dalam membuat kebijakan-kebijakan, berhikmatlah. Apa yang baik, apa yang enggak. Setiap keluarga saya tidak bisa tentukan, setiap family itu ada sendiri-sendiri, saya berikan prinsipnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tidak berkata pro dan kontranya, saya tidak mengurusi pro dan kontranya, punya tangan-tangan yang membantumu atau tidak, itu urusan keluarga masing-masing, itu putusin sendiri. Cuman filosofinya di sini. Eman-eman istrimu. Sayangi dia. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Semoga ini menjadi hikmat di lapangan, menjadi bahan pertimbangan untuk Anda memutuskan, khususnya keluarga muda yang belum menikah juga sama, yang cewek-cewek di sini. Bangun imamatmu, bangun ketangguhanmu. Mungkin ada area tertentu kenapa belum dikasih pacar. Nggak tentu karena itu ya, jangan berkata nanti kalau aku sudah dapat semuanya itu, sudah aku betulkan dalam benak aku, pacar pasti tiba, ya nggak tentu. Nggak tentu. Tapi maksud saya itu, sebelum Anda menjalin hubungan, itu bangun dulu. Pastikan prinsip-prinsip hidupmu udah benar. Pastikan Anda semakin dewasa rohani dan berbuah. Jangan tergesa-gesa. Karena orang selalu berkata cowok itu imamnya. Jangan lupa loh, hari ini firman ini mengatakan bahwa perempuan yang mendirikan rumah. Jikalau mungkin pria itu yang menjaga rumahnya.
Pria yang takut akan Allah tidak mengizinkan rumah tangganya itu punya trauma. Laki-laki yang takut akan Allah itu sungguh-sungguh merupakan penjaga yang nomor satu bagi keluarganya. Tapi wanita itu detil-detilnya, mendirikan rumah itu kan semua dekornya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya dorong Anda, kalau yang wanita terutama yang belum menikah, benahi diri dulu, perempuan harus pintar. Jangan pikirannya cuma untuk nanti cari siapa cowok yang cocok, apalagi kaya. Jangan kayak gitu, jangan murahan. Sekolah yang baik. Mungkin tidak usah sekolah super tinggi. Kalau memang bukan jurusannya, kalau dokter lain cerita atau sekolah-sekolah yang lain misalnya. Tapi kalau Anda tidak punya satu cita-cita tertentu yang menuntut pendidikan tertinggi misalnya, tetaplah usahakan untuk perguruan tinggi. Jangan pilih kasih. Lalu habis itu kembangkan skill kemampuanmu. Kalau Anda teratur, bisa membuat planning, bisa bahasa, bisa ini itu, kembangkan semuanya. Nggak harus bisa masak, zaman ini sekarang kebalik. Cowok-cowok pintar masak. Kembangkan semuanya. Nggak ada salahnya untuk menimba semuanya. Wanita tidak boleh bodoh. Wanita harus bijak. Wanita itu harus mahir, harus serba bisa. Kalau nanti suaminya membutuhkan, bahkan hal-hal yang belum dibutuhkan suami, Anda jadi berkat bagi banyak orang. Perempuan harus pintar. Tapi jangan feminis. Oh enggak, aku mampu tanpa laki-laki. Ya udah, silakan melahirkan anak tanpa laki-laki. Tak usah feminis. Wanita harus melemahkan dirinya. Bukan supaya kaum lebih lemah, tapi lemah lembut. Orang lemah lembut itu orang kuat tapi tidak balas. Wanita bisa buka pintu sendiri, tapi izinkan pria yang telah merebut hatimu itu, izinkan dia jadi laki-laki. Kalau dia tidak pernah menghentikan Anda jadi perempuan, izinkan dia jadi pria. Wanita harus mau untuk berkata, aku lemah, I need you. Ya, itu baru indah. Tapi perempuan harus pintar. Lemah lembutmu itu bukan kelemahan. Hanya orang kuat yang bisa lemah lembut. Kalau saya kurus krempeng, dipukul orang besar saya nggak berani, itu bukan lemah lembut kan, itu namanya takut. Tapi kalau saya gede, lebih gede, saya black belt, sabuk hitam, yang sana siapa itu? Pukul saya diam aja, itu namanya ngalah. Wanita harus pintar. Wanita harus tegar. Wanita harus kuat, harus berprinsip. Seperti Deborah, ketika Barak minta nasihat, kadang-kadang suami akan menjadikan wanita tempat nasihatnya. Tidak tentu wanitanya itu konselernya, tapi perempuan menjadi bahan pertimbangannya. Gimana menurut kamu segalanya supaya setara? Itu didapatkan sejak muda. Makanya itu anak perempuan yang punya anak perempuan di sini, jangan miliki visi yang rendah untuk dia. Miliki visi yang tinggi untuk anak perempuanmu. Jangan beda kasih di budaya-budaya tertentu, misalnya budaya yang sangat totok sekali, budaya yang sangat tradisional misalnya. Anak laki-laki itu jagoan, harganya itu seolah-olah barternya gini, satu laki itu sama dengan 2 perempuan, atau satu laki sama dengan 7 perempuan. Siapa bilang? Siapa bilang? Jangan punya visi yang rendah untuk anak perempuan. Karena Alkitab mengatakan perempuan yang bijak, lupakan kata rumah, mendirikan. Your daughters will build something. Putrimu itu akan membangun sesuatu bersama dengan Kristus. Lengkapi dia. Lengkapi dia. Kalau semuanya perempuan itu adalah anak pertama Anda, jangan tunggu anak keduanya cowok, nanti di situ Anda investasi waktu. Kalau dia anak sulung, Tuhan sedang berbicara kepadamu bahwa dia nanti akan menjadi perangkat keluarga. Dia harus punya hikmat. Tapi yang kasihan adalah anak cewek yang bungsu, yang paling terakhir. Nggak apa-apa lah, udah ini pupuk bawang. Jangan salah, Tuhan taruh dia di paling belakang itu untuk alasan. Karena biasanya gizi terakhir itu yang paling bagus. Tuhan taruh di situ bukan sisa-sisa. Zamannya Yesus, anggur itu paling manis itu di belakang yang paling mahal. Jangan pilih kasih. Siapa yang punya anak perempuan, miliki visi yang tinggi. Tapi kalau selama ini Anda adalah anak perempuan yang selama ini dibedakan, jangan sakit hati. Tuhanmu tidak begitu. Kalau gitu, kalau Anda tidak ditraktir oleh papa mama, madu, susu dan madu dari Kanaan itu, traktir dirimu sendiri. Katakan, tidak apa-apa, aku ampuni, tapi sekarang aku tidak mau percaya bahwa ini nasibku. Aku akan tempuh, aku akan sungguh-sungguh melayani. Aku akan berbuah lebat. Dan suatu hari aku akan menjadi berkat besar bagi keluargaku. Paham ya Bapak Ibu? Semoga ini jadi berkat buat semua. Siapa yang diberkati? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.
Jangan takut berantakan untuk berhasil. Jangan takut mencoba juga. Jangan takut berusaha. Kita lihat ayat 2 sekarang. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Apa maksudnya? Siapa berjalan dengan jujur dalam bahasa Ibraninya itu lebih ke siapa berjalan dalam kejujurannya. Aneh. Orang sudah jujur kok harus tetap berjalan dalam kejujurannya, itu gimana? Bahasa Inggrisnya, he who walks in his uprightness. His-nya H huruf kecil. Artinya dalam kebenaran atau kejujuran orang itu sendiri. Gak ada orang jujur itu gak ada di dunia. Tapi yang ada hanyalah orang yang sengaja untuk jujur setiap kali. Gak ada. Gak ada yang namanya titik aman. Dulu itu ada satu game di TV. Who Wants to be a Millionaire itu. Yang ada piramidanya. Setelah dia sampai ke $1.000, aman. Lalu nanti aman berikutnya di 10.000. Lalu 100.000, lalu 1 juta. Ya kan? Ingat ya. Tapi kalau orang jujur gak ada titik aman. $1.000 pun tiada. Makanya Alkitab mengatakan bahwa it's a fresh decision each day. Itu adalah keputusan yang segar tiap hari. Kemarin Anda jujur, hari ini Anda bisa tidak jujur. Tiap hari pikul salib sangkal diri. Gak ada kerohanian itu yang rapi, sudah di titik aman nih, gak ada. Tiap hari kerohanian kita harus messy. Tiap hari kita bersujud di bawah kaki Tuhan. Tiap hari kita buka Alkitab coret-coret lagi. Padahal kita sudah tahu ayat itu kita sudah baca berkali-kali. Sekarang terulang lagi sesuai dengan porsi. Kerohanian itu messy, berantakan. Jikalau Alkitab Anda terlipat rapi dan berkata, aku sudah menjadi orang jujur 28 tahun ini. Siap-siap tahun ke-29 tahun lah. Tahun dustamu dan tahun kejatuhanmu. Gak bisa. Alkitab harus terus terbuka. Dan harus tanda kutip kotor. Penuh dengan tulisan. Itulah kerohanian. Makanya dikatakan di sini, siapa berjalan dengan jujur itu artinya siapa yang kakinya berlumuran dengan kejujuran. Siapa yang berjalan dalam kejujurannya setiap hari. Orang itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah kata aktif, bukan status, bukan identitas. Tidak ada orang bisa berkata, aku adalah orang yang takut akan Tuhan, tapi aku adalah orang yang terus takut akan Tuhan. Fresh decision each day. Gak ada orang yang bisa mengampuni sekali untuk selama-lamanya. Itu hanya Yesus yang berkata sudah selesai di kayu salib, hanya Allah. Tapi kita harus mempraktekkan dan mengamalkan pengampunan setiap kali kita dilukai. 7 kali, 70 kali itu berarti hitung lagi. Dulu saya berhasil mengampuni orang selama 30 tahun. Kalau hari ini saya lengah, saya tetap bisa jatuh dalam kepahitan. Orang sama yang saya ampuni dalam 30 tahun, bisa saya benci setengah mati hingga saya ingin membunuhnya hanya dalam 3 hari. Pengampunan itu messy, berantakan. Tidak ada orang bisa berkata, aku sudah ampuni. Misalnya, dulu pernah dikhianati oleh pasangannya, lalu sudah, bisa ampun itu seumur hidup. Sakit lagi loh, Pastor Philip gimana? Ampuni lagi. Selamat datang di kalkulator Allah, 70 kali 7 silakan dihitung sendiri. Pengampun itu messy, pengampun itu berantakan. Mengasihi itu messy, berantakan. Coba kalau kita punya anak, mengasihi berapa kali? Anak kalau nakal lagi bandel gak nurut ya kan, ngasih lagi. Dia berubah baik, nanti suatu hari buat kesel lagi kita ngasih lagi. Kasih itu berlanjut, to be continued. Sinetronnya gak pernah berhenti. Selama kita hidup, siap-siap berlumuran kaki kita dengan kejujuran. Ya. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa iman tanpa perbuatan dalam hati. Perbuatan itu bukan amal sosial. Perbuatan itu artinya berbuat lagi sesuai dengan imanmu. Berbuat lagi sesuai dengan imanmu. Kalau imanmu mengasihi orang itu, berbuat lagi. Kasih dia lagi. Kalau imanmu adalah mengampuni hari ini yang dituntut oleh Allah, yang dikejar oleh Roh Kudus, ampuni dia lagi. Orang yang sama, ampuni lagi. Imanmu tidak akan mati. Terus berbuat terus sesuai dengan iman. Amin Bapak Ibu. Bagaimana dengan kalau saya sudah jatuh? Nah, iman kita adalah pada kebangkitan, bukan kejatuhan. Bukankah kita merayakan kebangkitan Tuhan barusan berapa lama yang lalu? Bangkit lagi. Alkitab mengatakan di kitab Amsal pula 7 kali orang benar jatuh 7 kali.
dia bangkit. Itu dia. Orang benar akan hidup oleh imannya, itu bukan iman percaya, iman berbuat. Buat lagi sesuai dengan imanmu, buat lagi sesuai dengan imanmu. Let your hands never get tired. Jangan bizinkan tanganmu letih lesu. Coba lagi, bangkit lagi, get messy, berantakan. Ini bukan berantakan artinya rumahnya berantakan. Kalau yang seperti itu, yang punya rumah harus belajar setia dalam perkara sederhana. Mau cari tahu, misalkan kalau Anda mau lihat apakah seorang anak muda itu siap pacaran, gak lihat aja kamarnya berantakan gak? Gimana bisa urus rumah tangga, kamarnya aja seperti kapal pecah. Bukan berarti jadi orang yang yang harus semuanya lurus. Apa itu namanya? OCD atau BCD, apa itu? Soalnya saya juga begitu. Bukan rahasia sedikit. Barang saya digoyang orang saya tahu. Agak over. Itu pun saya sekarang sengaja kadang-kadang tak miringkan supaya kalau saya kelihatan sesuatu tuh miring tuh, nggak bisa tidur. Saya agak gitu sih. Jadi saya mengerti setiap kita itu nggak ada normalnya. Semua kita itu ada anehnya. It's okay. Hidup dalam Kristus itu memang messy. Kita nggak usah sempurna hari ini. Jangan coba konselingi orang untuk orang itu jadi normal. What is normal anyway? Normal itu apa sih? Buah itulah takarannya. Kalau kita berbuah, kita jadi berkat buat orang. Jangan suruh orang jadi persis seperti Anda, karena Anda juga tidak normal. Tangkap ini Bapak Ibu Saudara. Gampang mau lihat, orang itu siap enggak untuk mengarungi rumah tangga. Lihat aja kamarnya. Seperti pecah enggak? Siap-siap nanti. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah nanti suatu hari, kalau ini yang amburadul adalah istri, perempuannya, nanti jangan kira dengan pernikahan istri itu akan berubah tiba-tiba, lalu nanti yang pecah bukan kamarnya, seluruh rumah nanti. Laki juga sama. Tapi yang teraturan juga ada bahayanya. Nanti goyang sedikit marah-marah. Nanti nggak teratur, rasanya mau jambak nih kepala. Memang semuanya jadi teratur, tapi jadi ketakutan satu rumah. Nah, bisa nggak yang messy ini, yang berantakan rumahnya itu lebih rapi? Yang terlalu rapi itu agak sedikit messy, bisa nggak sih? Yang satu itu bicara tentang kebersihan, higienis. Yang satu lagi bicara tentang toleransi. Nggak apa-apa lah. Kalau enggak nanti kita jadi orang yang rewel, dikit-dikit, ayo miringin ini, miringin. Waduh, nggak enak hidup satu rumah dengan orang yang begitu, cerewet sekali. Untungnya saya nggak begitu. Gak apa-apa, silakan miring-miringkan semua. Nanti semua pulang baru saya luruskan. Mau tahu orang itu siap gak berumah tangga? Lihat kamarnya. Jangan ke kamar tapi kayak yang pacaran ya. Suruh temen yang lihat. Bagaimana kita bisa atur? Jangan. Ini bukan messy berantakan rumahnya. Ini berantakan dalam arti berusaha mencoba bangkit melakukan apa yang benar. Messy. Belajar dari kesalahan, bangun lagi yang runtuh itu. Sukses itu gitu, sukses itu bukan sempurna. Perfection is not success. Sukses itu mencoba. Sukses itu jalan terus. Ini yang dimaksudkan di Alkitab. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Tapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, ayat 3. Tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Coba lihat di mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya sendiri. Jadi lucu ya. Dia nggak perlu algojo untuk memukulnya. Mulutnya sendiri produksi rotan untuk punggungnya. Apa maksudnya di sini? Ini maksudnya orang-orang yang angkuh dan sombong, yang attitude sikap hatinya itu salah di hadapan Allah. Itu biasanya kata-kata mereka bukan hanya melukai Allah, melukai sesama dan akhirnya melukai dirinya. Hati-hati gunakan mulutmu. Messy itu berantakan boleh dalam hal mencoba, but not in your words. Bukan dalam kata-kata. Karena di kata-kata kita ada kuasa. Kata-kata kita tidak boleh messy, kata-kata kita tidak boleh berantakan. Orang katanya, ya memang dia orangnya gitu ceplas-ceplos, ya nggak apa-apa. Orang ceplos-ceplos itu boleh, asal dia juga bisa terima orang ceplos-ceplos sama dia. Kalau dia nggak bisa terima itu tidak adil namanya. Iya enggak?
Ada orang yang bisa ditoleransi sama kawan-kawannya, memang dia dari gudul gitu, ceplas-ceplos. Tapi coba Anda perhatikan, orang ceplas-ceplos itu nggak kenaan. Kalau dia yang diceplosi, dia marah. Loh, kalau gitu ya nggak fair. Itu bukan ceplas-ceplos bro, itu namanya bullying. Ayo, to be fair, coba. Kalau sana ceplos-ceplos, yang lainnya ceplos-ceplos, oke. Nah itu namanya ini orang memang begitu. Ya sudahlah, kalau gitu-gitu ya kita bisa ngerti. Jadi jangan pernah dengan alasan memang aku dari dulu ceplos-ceplos begini, mau apa? Berubah. Itu bukan Messi berantakan yang ditoleransi. Sebab kata-kata kita itu mengandung salvation and provision, pahami itu. Alkitab mengatakan kata-kata kita itu mengandung keselamatan, ada kuasa dalam perkataan kita dan mengandung persediaan Allah. Karena kita percaya, kita menerima. Di mulut kita mengaku. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. You see, ini ayat ya. Saya pakai bahasa Inggrisnya dulu. If you are your worst enemies, if you are your worst enemy, you do not need any other enemies to destroy your life. Jikalau dirimu adalah musuhmu yang terbesar, Anda sudah tidak perlu musuh lainnya untuk menghancurkan hidupmu. Mulut orang yang tidak dijaga adalah musuh orang itu. Orang begitu, gak usah dibalas, sungguhan. Diam aja, gak usah didoakan tuh hukuman Allah, sungguhan. Diemin aja, tinggal tunggu waktu TikTok, dia akan hancur. Kalau orang itu adalah musuh terbesar dirinya sendiri, orang itu akan hancurkan atau self-destruct, akan hancurkan dirinya sendiri. Ini juga peringatan buat kita yang ceplas-ceplos, yang berantakan, messy kata-katanya, yang suka mengucapkan kalimat-kalimat yang bahkan kita sendiri akhirnya memilih untuk tidak ingat atau memang melupakan janji. Orang-orang yang suka luka kanan kiri, yang suka gosipi dan sebagainya, mulut seperti itu tidak mendatangkan berkat, mendatangkan rotan bagi punggungnya. Amin Bapak Ibu Saudara, semoga ini kita bisa mengerti bahwa mulut yang begitu tidak akan membawa keberhasilan, tapi membawa celaka. Celaka bagi orang mendengarnya, tapi lebih celaka bagi orang yang menyemburkannya. Ayat 4. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Loh kok bisa sih? Lembu kan bukan gandum. Lembu itu kan dagingnya diambil, bukan. Maksudnya ini gini, kalau tidak ada lembu yang membajak sawah, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Dengan kata lain, revival is messy. Success is messy too. Kalau kita mau semuanya itu rapi, tidak beresiko, ya nggak kemana-mana atau melakukan apa-apa. Tidak ada lembu yang nggak ada panen, saudara. Tidak ada gandum. Coba lihat kalau sawah itu dibajak, itu terdolak-dalik tanahnya. Itu bolak-balik, upside down. Itu tanahnya jadi jelek semuanya. Orang yang rapian, rasa eman, rasa sayang, ampun, tanah kok digituin, bagus-bagus, bisa ini itu. Kalau Anda mau gandum, harus resiko bajak tanah itu buat jelek. Ya, orang kalau mau sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan, gak boleh terlalu memikirkan penampilannya. Penampilan itu hanya untuk memuliakan Allah, lakukan terbaik, tapi gak boleh, apa ya, aku mau nyanyi untuk Tuhan, gimana ya? Kalau kita datang ke gereja, it's okay untuk messy. Jangan takut kalau nangis, bulu matanya copot juga gak apa-apa. Ya. Tapi asal kita jujur sama Allah. Tidak ada lembu, tidak ada gandum, tidak ada doa sungguh-sungguh, juga tidak ada terobosan, ya kan? Doa sungguh-sungguh kadang-kadang messy loh. Doa gak bisa tahan-tahan. Saya ini orang yang cukup tegar. Namun demikian kalau saya doa, ketika hati saya terjamah, saya gak bisa, saya pasti nangis. Dan kalau saya nangis, saya meler langsung. Saya peduli amat. Kalau memang itu saya butuhkan, kalau hari ini saya membutuhkan jamanan, kalau saya mau mendekat sama Tuhan dengan resiko saya nangis, nangislah saya, gak apa-apa, paling habis tisu. Paling ngadep ke situ sedikit, sisi-sisi. Gak apa-apa sih. Tapi kalau orang datang beribadah gak mau messy, ya nanti akhirnya cuman jaga image untuk orang lain, for others to see. Karena gitu gak akan mengalami Kristus sih. Bukan karena Kristus tidak bisa menjamah orang demikian.
Orang demikian tidak mau menjamah Kristus karena takut nanti dia berantakan. Hanya Tuhan cinta anak kecil kalau mereka menari-nari untuk Tuhan. Tidak ada lembu ya juga tidak ada gandum. Kalau kita perfeksionis, ini perfeksionis nggak baik. Satu sisi baik, perfeksionis itu berarti orang yang mau kudus semuanya sempurna, itu juga baik. Berarti orang begitu bisa dipercaya. Tapi mereka orang demikian tidak bisa di garis depan. Karena untuk orang yang membabat alas, orang yang menembus batas, orang yang menjadi pioner, yang menjadi orang pertama yang lemparkan batu. Ya. Waktu Daud melemparkan batu ke dahi Goliat, dia gak mikir meleset gak ya, dia lakukan terbaik tanpa mikir ini meleset gak ya. Dia udah punya 4 batu lain cadangan, semuanya 5 di kantongnya. Pokoknya gua sikat. Dia gak ragu. Orang di garis depan tidak boleh mikir banyak. Gak boleh. Inilah juga termasuk kesalahan banyak ayah. Papa doa, enggak, papa enggak bisa doa. Doalah, belepotan enggak apa-apa, doalah. Karena doa Anda ketika berdoa, anak Anda akan melihat ayah mereka adalah imam. Meskipun doanya itu lucu, membuat yang lainnya tertawa. Jangan takut belepotan. Yang penting Anda berfungsi. Oh enggak disuruh khotbah di atas sini, di depan ribuan kok saya ngerti itu bisa mati kaku. Tapi anak-anaknya, ayo doa makan, doalah. Doalah. Usahakan. Gimana kalau nanti berantakan doaku? Nggak apa-apa. Nggak bisa jadi imam. Imam pertama, imam ke-1, imam di depan satu keluarga. Kalau Anda tidak belepotan. Dan gimana bisa rapi kalau nggak belepotan dulu? Tuhan, mungkin doanya lucu. Terima kasih untuk kangkungnya. Anak-anaknya mulai ketawa. Kuusir setan dari makanan ini. Mana ada setan di makanan? Gak apa-apa. In the long run, anak Anda dapat berkat. Yang merasa papaku gak bisa doa. Berusaha. Nanti suatu hari waktu anaknya ditantang untuk jadi CGL. Dia ingat ayahnya. Papaku gak bisa pun mau. Sehingga pendeta waktu berkhotbah, di mana ada kemauan pasti Tuhan buka jalan. Yang Tuhan cari bukan orang mampu tapi orang mau. Dia bisa aminkan di bawah, aku lihat papaku begitu. Berkatmu itu lebih daripada doanya. Jangan takut Messi. Apa disuruh baca firman, suruh menyampaikan kesaksian. Gugup, sampaikan aja. Gak apa-apa. Jangan takut. Karena tidak ada lembu, berarti tidak mencoba. Berarti tidak membajak sawah. Ya jangan harap ada panen. Ya. Lembu memang dipakai oleh petani untuk menghancurkan sawah. Asal reputasi Anda dan saya tidak hancur karena amoralitas. Gak apa-apa reputasi kita tuh hancur karena gagal mencoba. Karena belajar dalam mencoba. Wah, aku malu nanti pulang tidur, ketawa sama anak-anaknya tadi doa gimana, itu kan kepikiran terus menghantui. Tadi gimana ya orang kira-kira menganggap aku gimana ya, padahal itu keluarga sendiri gak apa-apa lah. Kerusakannya tidak seberapa. Itu keluarga pasti toleransi semua. Dan mereka diam-diam di hati bangga papanya berdoa. Tapi Anda bawa dalam tidur itu, aduh, malu aku sama anak-anak, gimana? Gimana mah? Ngomong sama istri, gak apa-apa. Gak apa-apa, papa udah mencoba. Aduh malu lu aku sama anak-anak segalanya. Gak apa-apa lah. Kita gak bisa maju kalau kita terlalu peduli sama reputasi. Gak bisa maju. Sungguhan gak bisa maju. Peduli sama reputasi gak bisa maju. Saya berkhotbah itu ribuan kali, sungguhan. Kalau saya hitung sungguhan itu berapa kali I came crashing down. Khotbah itu susah loh, coba sekali-kali. Kenapa? Anda itu harus bisa baca pikiran orang, harus bisa tata kalimat. Ini nanti berikutnya, kata berikutnya saya nggak tahu. Ini bukan ceramah, kalau ceramah kan baca. Ini dari hati ke hati, saya harus feel your heart. Karena saya nggak tahu kadang-kadang kalau saya ngomong begitu tuh, apa nggak tahu. Ada banyak sekali yang namanya berantakan dalam khotbah saya bukan karena kurang persiapan. Hal-hal yang saya nggak pedulikan. 10 kali saya khotbah, berapa kali bagus sih? Aku nggak peduli. Asal I speak God's heart. Pernah sekali loh saya khotbah tuh, dasi saya miring gini, jemaat itu semua gak beritahu saya, tahu gak? Itu masuk di dokumentasi video, itu miring begini loh. Gak apa-apa lah. It's okay lah.
Life will soon be forgotten, you know. Buahmu saja yang kau bawa ke kekekalan. Reputasimu tidak seberapa. What others think not important at all. Orang lain mikir apa nggak penting. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan kekuatan sapi banyak hasil. Orang yang berani mencoba, berani ambil resiko yang baik. Jangan spekulasi, ambil resiko yang benar. Berdoa itu ada resikonya. Menyampaikan firman itu ada resikonya. Mendoakan orang ada resikonya. Mengampuni orang ada resikonya. Orang itu kalau nggak berubah gimana? Kalau aku dilukai lagi gimana? Mengasihi itu ada resikonya. Kalau yang tak kasih nggak ngerti-ngerti gimana? Tapi dengan banyaknya sapi, ribuan kali kau mencoba, ratusan kali aja berhasil, udah ada ratusan buah. Banyaknya sapi, panen terjamin. Dengan banyaknya sapi, Alkitab mengatakan, dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Amin Bapak Ibu? Ya? Zaman sekarang kan semua orang terlalu peduli dengan like. Like itu, wah fotonya gimana, wah sangat mempedulikan bagaimana image-nya. Alkitab ini, ayat ini tidak pernah kadaluarsa. Zaman bisa berubah, this is still the truth. Tetap kebenaran. Orang yang terlalu jaim, jaga image-nya sendiri, orang itu tidak akan banyak hasil hidupnya. Jangan banyak hasil. Amin. Semoga diberkati Tuhan. Anda bisa nangkap semuanya ini ya. Semoga saya bicara hal-hal yang sifatnya kebenaran dalam hatimu, tapi kebenaran di lapangan. Yang gini-gini bukan prinsip saja, tapi hikmat-hikmat di jalanan. Ini yang sebut hikmat jalanannya gini. Ini yang namanya street smart. Saksi yang setia tidak berbohong ayat 5, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Maksudnya apa? Saksi yang setia tidak berbohong. Saya garis bawahi di Alkitab saya. Saksi yang setia nggak berbohong. Bersaksi itu mudah, sungguhan mudah. Entah itu bersaksi secara formal, ayo si ini mau bersaksi. Atau bersaksi sama temennya, bukan dalam sebuah pertemuan. Tapi Anda tergerak ngomong, aku mau ngomong sama kamu ya. Bersaksi itu gampang pol. Ya sana bisa khotbah, sana fasilida. Bukan. Bersaksi itu prinsipnya ini, ngomong apa adanya. Asal Anda tidak menyemburkan kebohongan menjadi saksi dusta, kesaksianmu selalu benar di mata Tuhan. Asal yang Anda ucapkan itu satu, apa adanya yang Anda alami. Dua, yang lebih penting tentunya, selalu arahnya kembali ke Kristus. Gak bisa salah. Kalau benteng-bentengannya itu bentengnya adalah Kristus, gak pernah salah. Anda gak bisa tersesat dalam kesaksian. Bersaksi itu gampang. Baik itu orang Kristen atau non-Kristen yang Anda saksikan kepadanya, Anda bersaksi. Gak masalah, resipien atau penerima dari kesaksian Anda itu nomor 2, respon penolakan itu lain cerita. Dari sisi kita itu kan apa adanya. Aku itu dulu begini, gak usah tambah-tambah, gak usah dikurangi. Apa yang Anda ingat, Anda saksikan. Tapi sejak saya kenal Yesus, keluarga saya itu lebih harmonis. Itu kata-kata ya, gak usah yang seperti kata-kata tinggi, seperti berkhotbah. Itu mempan loh di telinga orang yang tepat, karena mereka kenal Anda. Gitu ya. Ayolah kok, ke gereja yuk sama aku. Belum, aku belum siap. Ya udah nanti kalau siap ya, saya doakan. Nah sungguh doakan, jangan cuma asal bilang saya doakan beneran. Lalu 2 minggu lagi aja. Ayo. Seminggu lah, kelamaan 2 minggu. Ayo ikut. Belum, aku dulu juga gitu. Nanti kalau orang mengalami masalah, aku dulu dalam pekerjaan. Gak usah muluk-muluk. Ikut Tuhan juga gak langsung. Kamu langsung ya berhasil kerjanya setelah ikut Tuhan? Gak juga sih. Wah banyak susahnya. Nah ngapain ikut Tuhan? Tapi lain itu mas. Saya itu rasa damai tuh dalam masalah saya. Ngomong aja apa adanya. Orang bisa nilai kok Anda bohong atau jujur atau dusta. Asal Kristus. Lain cerita kalau aku mau kesaksiannya, dulu aku gini, ceritain malah dosanya 2 jam diceritain. Gak berpusat pada Kristus ceritain, akhirnya orang hilang, tersesat dalam kesaksian Anda. Yang Anda saksikan itu Kristus atau masa lalumu. Masa lalu itu kan hanya pemanis saja ke Kristus. Bersaksi itu gampang dan gak apa-apa belepotan. Gak jelas ini, gak apa-apa. Lama-lama kan kita peka sendiri, orang itu kok terus lihat jam ya. Pertama kita gak ngerti, lihat jam. Ternyata kita kepanjangan. Pekanya bisa nambah lah, yang penting berani dulu. Saya itu paling suka lihat orang itu berani dulu. Saya suka. 2 macam orang dalam kehidupan saya yang selalu bekerja sama adalah orang pertama. Yang kalau saya beritahu sesuatu itu langsung berkata, bisa tapi gak melakukan apa-apa. Orang itu memberi harapan palsu, PHP namanya. Tapi ada orang tertentu, bisa nggak bisa? Kalau dia merasa nggak bisa, dia tanya dulu. Sebentar,
Kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Dia hanya mau clear aja untuk memastikan cara pikiran kita selaras. Gini-gini, oh gitu-gitu. Oke, saya coba ya. Saya senang dengan orang gitu. Coba saya coba. Kecuali kalau saya suruh dia lakukan sesuatu yang salah. Kalau saya lakukan sesuatu yang baik, tapi dia belum pernah coba. Kalau dia berkata, aku coba dulu. Orang gitu saya suka spiritnya. Apalagi berkata, bisa. Padahal saya tahu level of difficulty atau level kesusahannya. Bisa. Gimana? Lalu saya balik tanya, karena saya worry kan, saya khawatir. Nah, nanti kalau gini-gini gimana? Gak apa-apa, saya coba dulu kok. Nanti setelah saya coba, saya cari jalan gini-gini. Nanti saya beritahu kok. Doakan ya, supaya bisa. Orang begini. Yang kayak gini tuh loh. Kekuatan sapi yang banyak hasilnya itu kayak gini. Saya suka kerjasama dengan orang begitu. Daripada yang pesimis, gak bisa. Gak bisa, aku gak punya ini, gak bisa. Gak bisa melulu. Rapi mejanya, tidak berbuat apa-apa. Meja itu harus seperti kapal pecah. Meja kerja, bukan kamar tidur Anda. Meja kerja itu harus seperti kapal pecah. Bukan karena sembarang buang sampah, tetapi karena begitu banyak bidang yang kita usahakan. Kita mencoba ini, mencoba cari jalan. Gak apa-apa jadi kapal pecah. Tapi dia berkata, bisa. Kekuatan sapi. Banyak hasilnya. Saya paling suka kerjasama dengan orang begitu dalam hidup saya. Itu orang-orang seperti 2 pengintai, bukan 10 pengintai yang tidak masuk ke Kanaan. Ya, amin. Semoga Anda dapat berkat. Kita lihat beberapa ayat lagi. Cuma 3 lagi sisanya. Si pencemooh mencari hikmat, tapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Artinya si pencemooh mencari hikmat di tempat-tempat sia-sia, tapi sia-sia. Gak ada orang mencari hikmat sia-sia, kecuali kalau dia mencarinya di tempat yang salah. Mau cari hikmat di mana? Lihat ini, sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Kalau kita mau mencari hikmat, carilah di sini ya. Di Alkitab, di gereja, cari di sana. Dan cari di dalam keluarga yang takut akan Allah. Di sana ada banyak hikmatnya. Kalau Anda kekurangan hikmat, saya sarankan ya. Saya sarankan kalau lagi sumpek nih, lagi kesel nih, lagi rasa hidup kita susah. Saya orang paling susah di seluruh dunia, saya sarankan jangan ke mall. Selain ke gereja ya. Misalnya kalau ada gereja di mall seperti di sini, ya ke gereja. Tapi ada satu tempat lagi yang saya bisa rekomendasi. Kalau Anda mau cari hikmat, jangan ke pesta. Kalau kita lagi sumpek, kesel gimana, kita perlu pelampiasan malah cari. Kalau kita bergaul dengan yang salah, kita malah nanti akan pelampiasannya ke tempat yang salah pula. Wah, kita minum-minum hanya lupa sebentar, lalu kembali lagi, belum lagi nanti hangovernya, lalu pusing sekali kena alkohol karena kelebihan. Lalu tiba-tiba belum lagi kerusuhan yang terjadi, orang bisa emosi ketika lagi di bawah pengaruh. Lalu habis itu belum lagi nanti masalah-masalah komplikasi yang terjadi, lalu pulang ke rumah, besok masalahnya masih di situ. Mau sampai kapan nih? Narkoba, nanti masalahnya beda, masalah udah pergi, narkobanya masih di sana. Saran saya, kalau selain di gereja, selain ke ruang doa Anda, pergi ke tempat perkabungan Khotbah katakan lebih banyak hikmat daripada di tempat pesta. Waktu kita melihat, kita hanya bisa menghibur. Mungkin kita tidak bisa ngomong apa-apa, ikut nangis dengan yang nangis. Seorang yang mungkin meninggal, yang Anda kenal, keluarganya yang ditinggalkan, yang berkabung, pergi ke situ, hibur mereka. Lupakan masalahmu, lihat masalah orang lebih besar. Anda pulang, saya garansi, Anda lebih iba kepada keluarga itu, Anda lebih ceria. Si pencemooh mencari hikmat tapi sia-sia. Carinya di tempat pesta, carinya di dugem dia. Sedangkan orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Amin Bapak Ibu. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Jadi percuma, jangan cari hikmat di tempat yang salah. Itu tadi, kalau kita ketemu partners in crime, mitra dalam kejahatan pada waktu masalah, tahu nggak kutukan terbesar di hidup ini apa? Ketika Anda dalam masalah, yang datang itu penyakit kepada Anda. Bukan penyakit, sakit penyakit badan maksud saya. Yang datang itu orang yang membawa penyakit di dalam kehidupanmu. Hindari orang-orang itu ketika bermasalah. Waktu dalam masalah, cari Tuhan. Tapi aku datang dalam kondisi berantakan hidupmu. Justru Tuhan cinta yang begitu. Kemarilah yang letih lesu. Datang sama Tuhan itu paling bagus pas berantakan. Bukankah dia tabib? Healing always begins with a messy situation. Kesembuhan, kelepasan selalu dimulai dengan suatu kondisi yang berantakan dulu. Ayat terakhir, ayat 8, lalu kita selesai. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Haleluya. Artinya, pada akhirnya,
ketika kita itu mencari hikmat di tempat yang tepat, kita akan lebih memahami dan mengenal diri sendiri. Tidak ada kebahagiaan di hidup ini, percayalah. Banyak orang itu salah paham sama dirinya, dikiranya kalau dia beli handphone yang baru paling canggih dia akan happy. Happy-nya sebentar, 1 minggu lalu lupa. Mobil baru atau apapun juga lah. Ternyata orang itu bahagia kalau dia bisa mengerti jalannya sendiri. Waktu dia mengerti, dia purpose driven, dia punya tujuan dan dia menemukan dan dia tahu motivasi hidupnya. Dan dia bisa menyelidiki jiwanya sendiri. Dan dia mengerti path and duty atau mengerti jalur hidupnya dan mengerti tugas-tugasnya dari Tuhan. Tidak ada yang lebih happy dari itu. When you know yourself. Mau tahu nggak orang paling happy adalah orang yang bisa hidup dengan dirinya sendiri dan aman. Mau tahu nggak orang paling gak happy kenapa perlu obat penenang? Orang yang tidak bisa menerima dirinya. Orang yang gak kerasan hidup sama dirinya sendiri. Kayaknya mau larinya ke substance atau kepada benda-benda itu seperti misalnya alkohol, narkoba, obat dan sebagainya. Karena dia harus lari dari dirinya gak bisa karena tubuhnya di sini. Jadi dia harus larikan pikirannya, paham maksud saya? Sebenarnya orang tidak perlu narkoba, tidak perlu semuanya itu, seks bebas segalanya. Kalau dia bisa menerima wahyu Tuhan tentang dirinya. Oh, this is me. It is well with my soul. Wow. Matikan TV-nya, dia bisa tetap senyum-senyum. Tidak ada games, tidak ada HP, ambil semua HP-nya, dia gak sakau kecanduan. Mana HP-nya, mana HP-nya. Dia bisa bersiulan, dia bisa happy dengan siulannya sendiri. Orang yang happy sama dirinya sendiri itu tidak didapatkan lewat bertapa. Banyak orang juga salah kiranya dengan meditasi. Kan, tapi merenungkan firman Allah. You're the happiest person. Tapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Tertipu dengan banyak hal yang dikira itu bisa mengisi kekosongannya. Bapak, Ibu, Saudara, target Tuhan bagi orang yang berantakan adalah bukan membuat mereka sukses. Membuat mereka mengalami kepuasan batin di dalamnya. Datanglah pada Tuhan dalam kondisi berantakan, Tuhan tidak akan menolakmu. Tuhan siap untuk memperbaiki, meluruskan hidup kita. Dan Allah kita itu adalah Allah yang akan menyertai orang yang berani melangkah. Kepada orang seperti itu Tuhan tidak berjanji keberhasilan tiba-tiba. Kepada orang seperti itu Tuhan berjanji akan menyertai semua prosesnya, up and down-nya di dalam Tuhan. Saya berdoa supaya hidup Anda semakin hari semakin dipakainya. God bless you.